Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resi Ferenza dari kelas 11 MIA 1. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang teks eksplanasi. Yang pertama adalah pengertian. Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan mengenai proses terjadinya atau terbentuknya sesuatu fenomena alam maupun peristiwa sosial. Teks eksplanasi juga memiliki fungsi sosial, yaitu memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai proses terjadinya sesuatu. Yang kedua, ciri bahasa teks eksplanasi. Teks eksplanasi memiliki ciri bahasa sebagai berikut, yaitu 1. Fokus terhadap hal umum atau generik. Teks ini juga menjelaskan mengenai fenomena alam atau peristiwa sosial. 2. Lebih banyak menggunakan kata kerja material dan relasional. 3. Menggunakan konjungsi waktu dan kausal. Misalnya, jika, bila, sehingga, sebelum, pertama, dan kemudian. 4. Menggunakan kalimat pasif. 5. Menggunakan istilah ilmiah. 6. Bahasanya ringkas, menarik, dan jelas. Contoh teks eksplanasi biasanya seperti proses terjadinya gempa bumi, proses terjadinya gerhana bulan, proses terjadinya hujan, proses terbentuknya polusi tanah. Yang ketiga ada struktur teks eksplanasi. Struktur teks eksplanasi terdiri dari 3, yaitu identifikasi fenomena, proses kejadian, dan ulasan. Yang pertama ada identifikasi fenomena. Mengidentifikasi sesuatu yang akan diterangkan. Hal ini bisa terkait dengan fenomena alam, sosial, budaya, dan fenomena-fenomena lainnya. 2. Proses kejadian. Memperinci proses kejadian yang relevan dengan fenomena yang diterangkan sebagai pertanyaan atas bagaimana atau mengapa. A. Rincian yang berpola atas pertanyaan bagaimana akan melahirkan uraian yang tersusun secara kronologis ataupun gradual. Hal ini, fase-fase kejadiannya disusun berdasarkan urutan waktu. B. Rincian yang berpola atas pertanyaan mengapa akan melahirkan uraian yang tersusun secara kausalitas. Dalam hal ini, fase-fase kejadiannya disusun berdasarkan hubungan sebab akibat. Yang ketiga, ada ulasan, berupa komentar atau penilaian tentang konsekuensi atas kejadian yang dipaparkan sebelumnya. Yang keempat ada pola pengembangan dalam menulis teks eksplanasi. Pola pengembangannya dibedakan menjadi 2, yaitu pola pengembangan sebab akibat dan pola pengembangan proses. Yang pertama ada pola pengembangan sebab akibat. Dalam hal ini, sebab dapat bertindak sebagai gagasan umum, sedangkan akibat sebagai perincian pengembangannya. Namun demikian dapat juga terbalik. Yang kedua ada pola pengembangan proses. Untuk menyusun sebuah proses, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. A. Mengetahui perincian-perincian secara menyeluruh. B. Membagi proses tersebut menurut tahap-tahap kejadian. C. Menjelaskan setiap urutan itu ke dalam detail-detail yang tegas, sehingga pembaca dapat melihat seluruh proses itu dengan jelas. Demikian penjelasan mengenai materi teks eksplanasi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.